dengan NIM 3231111111. Di dalam video ini saya bertugas di bagian pendahuluan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia dengan NIM 3231111035. Di dalam video ini saya bertugas di bagian pendahuluan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roman Anda Girsang dengan NIM 3233111064. Pada video ini saya bertugas di bagian permasalahan. Perkenalkan, nama saya Irgas Ramputrani Manado dengan NIM 3233111058. Di sini saya bertugas sebagai memberikan solusi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dulu Masih dengan NIM 3233111064. Di video ini saya bertugas di bagian solusi. Perkenalkan, nama saya Kasyana Nurhab dengan NIM 3231111022. Di sini saya bertugas sebagai pembaca dari kesimpulan program. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran penting dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Perilaku masyarakat sebagai pengguna dan pengendara di jalan raya terhadap rambu lalu lintas yang menimbulkan dampak terhadap keselamatan seseorang serta rentan yang namanya kecelakaan berlalu lintas sehingga menyebabkan kerugian baik material maupun non-material. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting untuk dipastikan keamanan dan kelancaran transportasi di jalan raya. Ketertiban dalam berlalu lintas mencakup aturan dan norma-norma yang dirancang untuk mengatur perilaku pengguna jalan, baik pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam berlalu lintas adalah kunci utama untuk menjaga keamanan pengguna jalan. Aturan-aturan lalu lintas seperti batas kecepatan, peraturan mengenai penggunaan sabuk pengaman, dan larangan penggunaan telepon seluler saat berkendara dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan dan melindungi nyawa serta harta benda. Yang kedua, aturan lalu lintas membantu menjaga kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya aturan yang jelas, pengguna jalan dapat lebih mudah berinteraksi satu sama lain, mencegah kekacauan, dan meminimalkan kemacetan. Hal ini mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketiga, ketertiban dalam berlalu lintas juga dapat berdampak pada lingkungan. Contohnya aturan emisi gas buang kendaraan bermotor dan insentif untuk penggunaan transportasi umum atau kendaraan beremisi rendah, membantu melindungi kualitas udara dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Keempat, dengan menerapkan ketertiban dalam berlalu lintas, pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan jalan raya. Ini mencakup penyediaan fasilitas seperti trotoar, penyeberangan pejalan kaki, dan rambu-rambu yang jelas sehingga memudahkan pergerakan semua pihak. Kelima, kesadaran dan tanggung jawab terhadap aturan lalu lintas juga berperan dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab pengguna jalan. Melalui pendidikan dan penegakan hukum, masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan, bertanggung jawab terhadap tindakan mereka di jalan, dan memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan berlalu lintas. Sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab besar untuk menjadi contoh yang baik di kampus maupun di jalan raya. Namun meskipun kita sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki sikap disiplin yang seringkali kita lihat masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh mahasiswa Unimed. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia, khususnya di Universitas Negeri Medan dan di Kota Medan, telah menjadi permasalahan yang semakin kompleks dan berkelanjutan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan raya yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Contoh yang sering terjadi pada kedisiplinan mahasiswa Unimed dalam berlalu lintas adalah mahasiswa sering melawan arus lalu lintas yang terjadi di Gerbang 4 Universitas Negeri Medan, bahwa pelanggaran melawan arus lalu lintas sering terjadi di jam pukul 8.00 WIB saat mahasiswa masuk kuliah, serta pada jam 13.00 WIB setelah makan siang hingga sore hari.
sekitar 16.00 WIB juga merupakan waktu terjadinya kemacetan di area tersebut. Yang kedua, adapun mahasiswa yang pada saat berkendara tidak menggunakan pelindung kepala atau helm pada saat berkendara ke Universitas Negeri Medan, karena dengan tidak memakai helm, jika suatu kecelakaan terjadi, maka kepala tidak dapat dilindungi, akan terjadi sebuah masalah untuk si pengendara, dan bahkan hal ini dapat membuat bahaya bagi pengemudi lain, tidak hanya pengendara, yang mungkin akan terjadi dan berdampak kepada pengendara yang lainnya. Yang ketiga, mahasiswa Unimed sering berbonceng tiga, yang mana hal ini jelas-jelas sangat membahayakan pengemudi. Selain melanggar peraturan lalu lintas, tindakan ini juga meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Pelayanan semacam ini tidak hanya menunjukkan kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara, tetapi juga mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Yang keempat, mahasiswa Unimed khususnya bagi kaum laki-laki mempunyai motor yang mana knalpotnya tidak memenuhi standar, yaitu banyak mahasiswa yang menggunakan knalpot blong yang dapat membuat kebisingan ataupun ketidaknyamanan di area tersebut ataupun di jalan raya. Yang terakhir, mahasiswa Unimed sering melanggar tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada di Universitas Negeri Medan, contohnya memarkirkan kendara tidak di tempat yang seharusnya. Adapun solusi yang dapat kami buat dalam mengatasi permasalahan tentang tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam berlalu lintas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi lalu lintas kampus Unimed dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya tertib berlalu lintas, baik melalui seminar, sosialisasi di kelas, maupun kegiatan di luar kelas. Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas yang benar, serta konsekuensi dari pelanggaran harus ditanamkan sejak dini kepada mahasiswa. Yang kedua itu, penegakan disiplin dan pengawasan yang lebih ketat. Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pihak kampus dan aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di sekitar kampus. Pemasangan kamera pengawas atau CCTV dan patroli rutin di area sekitar gerbang kampus dan tempat parkir dapat membantu mengurangi pelanggaran seperti melawan arus dan parkir sembarangan. Yang ketiga, penyediaan fasilitas yang mendukung keselamatan. Pihak kampus dapat bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat parkir yang lebih luas dan aman, serta jalan khusus untuk kendaraan roda 2, sehingga mahasiswa tidak melanggar aturan lalu lintas demi mencari tempat parkir. Yang keempat, penerapan sanksi yang tegas dan transparan. Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas di sekitar kampus bisa menjadi solusi untuk memberikan efek jera. Sanksi ini bisa berupa peringatan, denda, atau pembatasan akses masuk kampus bagi yang melanggar secara berulang. Yang selanjutnya adalah peningkatan kesadaran mengenai keselamatan berkendara. Penting untuk terus meningkatkan mahasiswa tentang pentingnya menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan pelindung tubuh, terutama dalam kondisi yang berpotensi membahayakan, seperti berboncengan tiga atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Kampus dapat menyediakan fasilitas penyuluhan atau bahkan memberikan intensif bagi mahasiswa yang disiplin dalam berkendara. Dan selanjutnya, poin ke-6 yaitu kolaborasi dengan organisasi mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri dapat terlibat aktif dalam menggerakkan kampus tertib lalu lintas. Dengan membentuk kelompok atau organisasi yang fokus pada kesadaran keselamatan berlalu lintas, mahasiswa bisa lebih berperan dalam mengedukasi teman-temannya untuk lebih disiplin dalam berkendara dan lebih peduli terhadap keselamatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu promosi penggunaan transportasi umum atau bersepeda. Salah satu cara untuk mengurangi kepadatan dan pelanggaran lalu lintas adalah dengan mempromosikan penggunaan transportasi umum atau bersepeda di kalangan mahasiswa. Kampus bisa menyediakan fasilitas untuk mendukung hal ini, seperti tempat parkir sepeda atau penyediaan armada transportasi kampus. Terakhir, peningkatan pemahaman tentang standar kendaraan. Menyediakan informasi atau workshop tentang pentingnya menjaga standar kendaraan seperti penggunaan knalpot standar dan kelengkapan kendaraan. Bisa membantu mengurangi gangguan kebisingan serta menghindari masalah hukum terkait kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa masalah pelanggaran lalu lintas di sekitar kampus Unimed ini, khususnya di kota Medan, semakin mengkhawatirkan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi seperti melawan arus, berboncengan tiga, tidak menggunakan helm, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas lainnya, di mana menunjukkan rendahnya kesadaran serta kedisiplinan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas. Di mana untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi yang komprehensif, termasuk peningkatan sosialisasi serta edukasi mengenai keselamatan berkendara, penegakan hukum yang lebih ketat, serta penyediaan fasilitas yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Ada beberapa penerapan sanksi yang tegas serta kolaborasi dengan organisasi mahasiswa, dan promosi penggunaan transportasi umum atau sepeda juga dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih tertib dan berlalu lintas.